Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 22 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 65 dan ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad alimtum, dan sesungguhnya kalian wahai Bani Israel telah mengetahui alladzina i'tadaw minkum, orang-orang yang melampaui batas dari kalian, fis sabt, yaitu mereka melanggar pada hari Sabtu. Faqulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera, monyet-monyet yang terhina.
faja'alnaha nakalan, maka hukuman tersebut kami jadikan hukuman dan peringatan lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang ada di zaman itu, wa ma khalfaha, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang datang setelahnya, wa mau'izatan, dan sebagai nasihat pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita pemahaman yang benar, memahami ayat-ayat Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, artinya walaqad taqarrara indakum, sungguh telah diketahui dan telah disepakati bagi kalian halah, kondisi alladzina tadau minkum, orang-orang yang melampaui batas dari kalian, fis sabt, yaitu melampaui batas pada hari Sabtu. Orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hari Sabtu adalah hari besar orang Yahudi, sehingga mereka dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Namun orang Yahudi, bukan seluruhnya, tapi sebagian besar mereka adalah orang-orang yang licik. Pada hari Jumat mereka dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Kenapa? Karena pada hari Sabtu ikan itu banyak sekali. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selain hari Sabtu, ikan biasa tidak ada. Tapi kalau hari Sabtu, ikan datang ke pinggiran pantai sampai berdesak-desakan, saking banyaknya. Orang-orang Yahudi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Namun mereka adalah orang yang licik, orang yang banyak siasat dan tipu muslihat. Pada hari Jumat mereka membuat bendungan. Jadi pada hari Jumat pantai itu dibendung, dibuat bendungan. Kalau bahasa Jawanya apa bendungan itu? Pasang galengan yang tinggi, kemudian menghubungkan, tapi masih dikasih celah. Pada hari Sabtu ikan datang begitu banyak. Mereka tidak mengambil pada hari Sabtu, cuma memasang jaring saja supaya ikan tidak bisa keluar. Kemudian apabila selesai hari Sabtu, hari Ahad, atau diriwayatkan pada malam Ahad, mereka mengambil ikan tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir riwayat, sebagian mereka pada hari Ahad ada yang nyate ikan,
manggang, bakar-bakar ikan. Kelompok yang lain mengingkari, kenapa kalian mengambil ikan pada hari Sabtu? Padahal kalian tidak boleh mengambilnya. Mereka mengatakan, kami tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, tapi kita mengambilnya pada hari Ahad. Demikian siasat licik orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Maka di sini penulis rahimahullah berkata, wa humul ladina dzakarallahu qissatahum mabsutatan fi suratil A'raf. Kisah mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, panjang lebar di dalam surat Al-A'raf, yaitu lebih tepatnya pada ayat 163 sampai dengan ayat 166. Jadi kisah orang-orang Yahudi yang melanggar pada hari Sabtu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai dengan ayat 166. Allah taala berfirman, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, tentang penduduk sebuah negeri yang tinggal dekat dengan laut. Yaitu orang apa ini namanya kalau daerah kita? Orang pesisir. Idh ya'duna fis sabt. Ketika mereka melampaui batas, melanggar pada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari orang Yahudi, hari ibadahnya orang Yahudi. Idh ya'duna fis sabt. Ketika mereka melanggar pada hari Sabtu, idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Ketika ikan-ikan datang pada hari Sabtu dengan begitu banyak, saking banyaknya sampai melompat-lompat, berdesak-desakan, tidak menjumpai tempat di air. Dibayangkan orang yang ngambil ikan itu, ikan dikumpulkan di tempat di sudut tambak sampai nggak ada tempat berenang, melompat-lompat, saking banyaknya ikan tersebut. Ini pada hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Selain hari Sabtu, ikan tidak seperti itu. Itu adalah ujian. Bukan hanya sekedar ujian, itu adalah istidraj. Wal iyadu billah. Itu adalah istidraj. Allah memancing mereka supaya bermaksiat karena dosa mereka. Maka Allah berfirman, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikian kami uji mereka dengan ujian tersebut karena kefasikan mereka, karena banyaknya dosa mereka. Maka para ulama menjelaskan, apabila kemaksiatan itu dimudahkan, apabila seorang itu dimudahkan bermaksiat, ini adalah istidraj. Allah mengulu-ulu mereka. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf atau sebagian orang soleh dari kaum salaf berkata, ini uridu maksiyah, aku ingin bermaksiat, walakinni la ajidu makanan, tapi aku tidak punya tempat. Ingin maksiat, toleh, takut ada orang melihat, takut. Ini adalah orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka yang dimudahkan bermaksiat, dibuka pintu jalan maksiat. Wal iyadu billah, ini adalah istidraj, diulu-ulu Allah
semakin dihukum oleh Allah dengan kemaksiatannya. Karena maksiat yang satu menyeret kepada maksiat yang lain. Maka lihatlah, pada hari Sabtu ikan datang begitu banyak. Ujian. Ini bukan hanya sekedar ujian, bahkan bagi kaum yang membangkang, ini adalah istidraj. Allah mengulu-ulu mereka. Semakin digampangkan bermaksiat, supaya semakin banyak dosa-dosa mereka. Maka Allah berfirman, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikian kami ulu-ulu mereka, kami uji mereka dengan ujian yang berat. Kami balak mereka bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Lanjutan ayat surat Al-A'raf ayat 164, Allah berfirman, wa id qalat ummah, dan ketika sebagian mereka berkata, lima ta'iduna qaumah, jadi orang yang tidak mancing, tidak melanggar pada hari Sabtu, menegur orang yang mengingkari. Jadi ada 3 kelompok orang Yahudi, Bani Israel ketika itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang melanggar pada hari Sabtu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari, menasehati. Kelompok yang ketiga, kelompok yang tidak ikut-ikutan, tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, dan juga tidak menasehati. Kelompok yang ketiga, kelompok yang tidak menasehati ini negur. Wa id qalat ummah. Dan ingatlah ketika sekelompok mereka mengatakan, lima ta'iduna qauma, kenapa kalian menasihati mereka? Jarno saja, biarin, nggak usah ditegur, nggak usah dinasehati. Allahu muhlikuhum, Allah yang membinasakan mereka, au mu'adzibuhum adaban syadida, atau Allah menghukum mereka, menyiksa mereka dengan siksa yang besar. Qalu, orang-orang yang istiqamah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar berkata, qalu ma'diratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun, kami tetap menasihati sebagai uzur kami di hadapan Allah, karena amar ma'ruf ini kewajiban. Jadi orang yang sudah menyampaikan amar ma'ruf sudah punya uzur. Orang yang tidak mau menyampaikan amar ma'ruf, mereka tidak punya uzur. Qalu ma'diratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun, dan supaya mereka yang melanggar pada hari Sabtu, walaupun tidak semuanya, supaya mereka kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, falamma nasu ma dukkiru bihi anjaynal ladina yanhauna 'anis su'. Tatkala mereka melupakan, mereka meninggalkan, meremehkan peringatan dan larangan yang disampaikan kepada mereka, anjaynal ladina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kami selamatkan mereka. Wa akhadnal ladina dhalamu, adapun orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, wa akhadnal ladina dhalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun, adapun orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, kami hukum mereka dengan siksa yang menghinakan karena kefasikan mereka. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum qiradatan khasiin. Tatkala mereka menyombongkan diri, jadi dikasih peringatan tambah sombong, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera, monyet-monyet yang terhina, yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah itu mereka menjadi kera, dan diriwayatkan mereka hidup 3 hari dalam keadaan terhina. Kemudian setelah itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, penulis
rahimahullah berkata, fa'aujaba lahum hadad dzanbul azim an ghadiballahu alaihim. Dosa besar ini menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahum, Allah menjadikan mereka qiradatan khasiin, kera-kera yang terhina, haqirin dalilin, yang rendah, yang terhina. Wal jaza'u min jinsil amal, dan perbuatan atau balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Wa ja'alallahu hadhil uqubah, dan Allah menjadikan hukuman ini nakalan lima baina yadaiha, yaitu peringatan keras bagi orang-orang yang ada di depannya, itu orang yang ada di zamannya. Ay liman hadaraha minal umam wa ballaghahu khabaraha mimman huwa fi waqtihim, yaitu ayat ini adalah atau hukuman ini peringatan keras bagi orang-orang yang ada di zaman itu, yang tidak di tempat itu tapi mendengarkan berita tersebut. Wa ma khalfaha ay man ba'daha, dan supaya menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Fataqumu 'alal ibadi hujjatullah, supaya ditegakkan kepada manusia hujjahnya Allah. Waliyartadi'u an ma'asihi, dan supaya mereka berhenti dari maksiat-maksiat. Walakinnaha la takunu mau'idatan nafi'ah illa lil muttaqin, akan tetapi hukuman tersebut tidak menjadi nasihat yang bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa amma man adahum, adapun selain orang-orang yang bertakwa, fala yantafi'una bil ayat, maka mereka tidak mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, baik ayat Al-Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi taubihul yahud fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adamil imani bih, celaan bagi orang-orang Yahudi, bagi Bani Israel yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu menghukum mereka seperti Allah menghukum nenek moyang mereka. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi Madinah yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi tahrimul hiyal, diharamkan al-hiyal. Apa artinya hiyal? Siasat, mensiasati syariat. Jadi asalnya tidak boleh, kemudian disiasati supaya jadi boleh. Ini siasat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la tartakibu martakabatil yahud, janganlah kalian melanggar seperti orang-orang Yahudi melanggar.
fayastahilluna maharimallah biadna hiyal. Mereka orang-orang Yahudi menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah biadna hiyal, dengan hiyal, dengan siasat yang licik. Jadi orang-orang yang mensiasati apa yang diharamkan oleh Allah, sebelumnya diharamkan, setelah disiasati jadi halal. Berarti mereka menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hiyalu ala fi'li muharram a'zamu ithman min ityanil muharram. Mensiasati, jadi membuat siasat untuk mengerjakan sesuatu yang haram, ini lebih besar dosanya daripada sekedar melakukan perbuatan yang haram. Jadi contohnya orang-orang Yahudi, sekiranya mereka mancing hari Sabtu saja, langsung terang-terangan mancing hari Sabtu, ini dosa, melanggar. Tetapi lebih ringan daripada mereka hari Jumat masang bendungan, masang jaring. Hari Sabtu tidak ngambil ikan, cuma ketika ikan sudah masuk ditutup, nutup saja, nutup bendungan tersebut. Baru malam Ahad mereka mengambil ikannya. Ini siasat. Jadi sekiranya mereka mengambil ikan hari Sabtu terang-terangan, ini lebih ringan, walaupun ini dosa, ini melanggar. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, li'anna fil hiyal maksiyatun wahidah. Karena ketika orang mensiasati syariat Allah, mensiasati apa yang diharamkan oleh Allah, satu, dia bermaksiat dan dia menipu. Adapun orang yang terang-terangan bermaksiat, mereka hanya bermaksiat saja. Jadi contoh sekarang judi. Kalau dulu namanya togel ya. Ada enggak togel sekarang? Masih ada atau enggak ada? Bapak Fatoni, saya tahu melo apa enggak? Togel. Jadi togel ya. Togel jelas ini judi. Sekarang enggak, undian syar'i. Undian syar'i, golf atau beliat syar'i. Beliat tapi judulnya beliat syar'i. Orang datang niatnya sedekah. Enggak terang-terangan judi. Nah, ini siasat. Mensiasati syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, contoh-contoh yang lain, terutama dalam masalah jual beli, sangat banyak sekali. Jadi siasat sebelumnya diharamkan oleh Allah, dikelabui supaya menjadi halal. Ini namanya siasat. Maka Nabi SAW bersabda, la tartakibu, janganlah melanggar martakabatil Yahud, jangan mencontoh orang Yahudi, jangan mencontoh Bani Israel. Fayastahilluna maharimallah, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah biadna al-hiyal, dengan siasat yang licik, dengan siasat yang buruk. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran alladzina musikhu qiradatan humul ladzina tadau fis sabt. Orang-orang yang dikutuk oleh Allah menjadi kera, mereka adalah yang melanggar pada hari Sabtu. Wa ammal ladzina nahau anisu najau. Adapun orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf, orang yang mencegah perbuatan mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ammal ladzina yaskutun, adapun orang yang diam. Adapun orang yang diam, tidak ikut melanggar, tetapi tidak mau menasihati, bagaimana mereka? Selamat atau tidak? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau berkata, sakatallahu anhum fanaskut. Allah mendiamkan mereka, kita pun mendiamkan mereka. Jadi orang yang tidak mau menasihati, apakah mereka selamat atau ikut diadab? Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Jelas ya? Jadi mereka yang melanggar, yang terdapat di dalam kisah hari Sabtu terbagi menjadi berapa? 3 golongan. Golongan yang melanggar, 1. Kemudian yang kedua, golongan yang menasihati. Jangan seperti itu. Menasihati. Golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak mau menasihati, tapi mereka tidak melanggar. Yang dikutuk oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah menjadi kera adalah mereka yang melanggar pada hari Sabtu. Kemudian yang diselamatkan oleh Allah adalah mereka yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun yang diam, maka para ulama berselisih pendapat. Sebagian mereka ada mengatakan mereka ikut diadab, karena orang yang ridho dengan kemungkaran seperti orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Adapun Syekh Sa'di pada tafsir surat Al-A'raf, beliau lebih menguatkan pendapat mereka diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar hukumnya fardu apa? Fardu kifayah. Selama ada yang menegakkan, jadi berarti mereka diselamatkan. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, sakatallahu anhum fanaskutu. Allah mendiamkan, maka kita pun ikut diam. Wallahu a'lam. Mereka yang diam ikut diadab atau ikut diselamatkan? Jawabannya wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Keutamaan orang yang mengajak kebaikan, keutamaan orang yang mengingkari kemungkaran. Jadi dengan adanya mereka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dunia ini. Dengan adanya orang yang menyampaikan Al-Qur'an, dengan adanya orang yang menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyelamatkan dunia ini. Jadi kalau mereka tidak ada, dunia ini tidak ada. Maka lihatlah pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala pada kisah ini Allah menyelamatkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun orang-orang yang melanggar, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala mereka mensiasati, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kerah. Ini sebagai hukuman dari perbuatan mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-mawa'id qismani. Nasihat itu ada 2, kauniyah wa syar'iyah. Nasihat secara kauniyah, yaitu kejadian yang ada di sekitar kita. Kemudian wa syar'iyah, dan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika ada hukuman, jadi Allah menghukum suatu kaum melanggar, bergelimang dengan kemaksiatan, lalu Allah mengadab mereka, ini adalah nasihat, ini adalah peringatan
bagi orang yang lain. Maka para ulama menjelaskan as-sa'idu man ittabara bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti 'idhah." Cukuplah kematian sebagai apa? Nasihat, mau'idhah. Yaitu peristiwa yang menimpa orang lain. Peristiwa yang menimpa suatu kaum adalah pelajaran bagi kita. Ini adalah mau'idhah. Ini adalah nasihat bagi kita. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna hadhil uqubah qad taqa'u fi hadhil ummah. Hukuman ini, yaitu hukuman Allah mengutuk manusia menjadi kera atau menjadi babi atau menjadi tikus, itu bisa jadi menimpa umat ini. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami fir ruku'i was sujud an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar au suratahu surata himar." Apakah tidak takut orang yang selalu mendahului imam di dalam salatnya? Imam sebelum rukuk dia sudah mengangkat kepalanya. Imam belum bangkit dari rukuk, dia dulu. Imam belum selesai sujudnya, dia sudah mengangkat kepalanya. Apakah dia tidak khawatir, tidak takut Allah Subhanahu wa taala merubah kepalanya, atau Allah merubah wajahnya menjadi wajah apa? Keledai. Jadi ini terjadi. Maka Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kenapa kok nggak banyak terjadi. Allah masih memaafkan, tapi bukan berarti tidak terjadi. Karena diriwayatkan ada seorang ulama yang mengajar hadis dari balik tabir. Diceritakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, ulama, tapi kalau ngajar dari balik tabir. Dia menasihati. Ketika ada pemuda yang sungguh-sungguh belajar hadis, dia menasihati, "Wahai pemuda, wahai anakku, jangan coba-coba ngetes hadis. Jangan coba-coba menantang ayat-ayat Allah. Dahulu ketika aku masih muda, ketika mendengar hadis, orang yang mendahului imam diancam dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Saya coba, benar apa enggak hadis ini? Sahih apa enggak? Jangan dicoba-coba seperti itu." Maka suatu hari dia sholat, imam ketika imam rukuk, dia rukuk. Imam sebelum bangkit dari rukuk, dia bangkit duluan. Dulu terus. Selesai sholat, Allah langsung merubah wujudnya, wajahnya menjadi wajah keledai. Maka setelah itu dibuka tabirnya, iya benar. Maka wajahnya dirubah oleh Allah menjadi wajah keledai. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir zaman," akan ada di akhir zaman, khasfun wa qadfun wa maskhun. Akan ada di akhir zaman khasfun, yaitu dari umat ini dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Ini peristiwa yang terjadi di Palu baru saja. Penduduk, yaitu wilayah yang ada di Palu, dibenamkan oleh Allah di muka bumi, dimakan oleh bumi. Khasfun, seperti Allah menenggelamkan siapa? Qarun, ditelan bumi. Wa qadfun, hujan batu pada umat ini di akhir zaman. Maka Allah ketika menghukum kaum Nabi Lut dengan hujan batu, Allah berfirman, "Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id." Dan hukuman itu kepada orang-orang yang zalim bukan mustahil. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Kemudian wa maskhun,
dan akan ada di akhir zaman orang-orang yang dirubah wujudnya oleh Allah menjadi kera, menjadi babi atau menjadi binatang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Idza dhaharat al-ma'azif wal qainat wastuhillatil khumur." Apabila nampak tersebar alat musik, pezina tersebar, pelacur, dan apabila khamr itu dihalalkan. Jadi apabila kemaksiatan merajalela, maka takutlah hukuman Allah, yaitu Allah mampu menurunkan hujan batu. Allah mampu membenamkan penduduk negeri, sebuah negeri atau sebuah wilayah, dan Allah Maha berkuasa merubah mereka menjadi binatang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuqidat ummatun min bani Israil." Fuqidat ummatun min bani Israil. Penduduk begitu banyak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa musikhu fa'ran. Kemudian mereka dirubah oleh Allah menjadi apa? Menjadi tikus. Dan anehnya diperselisihkan para ulama, tikus ini turun temurun. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Abu Hurairah, Asami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah menjawab, "Aqra'ut Taurah?" Apakah aku pernah membaca Taurat? Aku tidak baca Taurat. Aku hanya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicoba. Abu Hurairah meriwayatkan hadis, coba mereka kasih apa itu? Susu onta. Jadi kalau dikasih susunya kambing diminum, berarti ini benar-benar tikus asli. Tapi kalau dikasih susu onta tidak diminum, berarti ini tikus turunan apa? Bani Israel. Coba di sawah ini nanti dites. Kalau ada susu onta diminum, masa susu kambing diminum, kalau susu onta tidak diminum, berarti tikus dari turunan apa? Bani Israel. Tapi kalau semuanya diminum, berarti tikus turunan siapa nih? Tikus asli berarti. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, pelajaran yang bisa diambil fihi al-muntafi'una bil mau'idhah humul muttaqun. Orang yang mengambil pelajaran, orang yang menerima nasihat adalah orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman, wa mau'izatan lil muttaqin. Adapun orang yang tidak bertakwa, terdapat pelajaran ini rentenir, ini orang yang pelaku maksiat dihukum oleh Allah, biasa saja, tidak ada pelajaran yang diambil. Adapun bagi orang-orang yang bertakwa, peristiwa atau kejadian tersebut dijadikan peringatan, dijadikan nasihat dan pelajaran baginya. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlu yaumil jum'ah, keutamaan hari Jumat. Maka orang Yahudi sangat iri kepada umat Islam. Di dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahum lan yahsudunana ala syai'in mimma hasaduna alal jum'ah." Mereka tidak iri hati, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Israel, tidak iri hati kepada umat Islam melebihi kedengkian mereka kepada umat Islam yang Allah berikan hari Jumat. Alladzina dhallu anha wa hadanallah. Mereka tersesat dari hari Jumat, Allah memberi petunjuk kepada kita keistimewaan hari Jumat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlu hadhil ummah,
keutamaan umat Islam. Keutamaan umat Islam yaitu umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi dhammul khilafi wal i'tirad. Celaan, perselisihan dan protes. Jadi orang yang banyak perselisihannya, banyak protesnya, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Orang-orang Yahudi sebenarnya diberi oleh Allah hari Jumat. Jadi Allah itu maha mulia, maha adil. Allah memberi orang Yahudi hari Jumat, tapi mereka berselisih. Ketika mereka berselisih, mereka protes, Allah berikan kepada mereka hari Sabtu. Maka disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar riwayat dari Mujahid ketika mensyarah, yaitu dalam Kitabul Jum'ah, dilihat kembali bahwasanya orang Yahudi Allah berikan kepada mereka hari Jumat, tapi mereka berselisih, mereka protes demikian dan seterusnya. Dan orang kalau banyak perselisihannya, banyak protesnya, dicabut oleh Allah keberkahan. Ini adalah dhammul khilaf, celaan bagi orang-orang yang suka protes dan celaan bagi orang yang suka berselisih. Jadi lihatlah para sahabat ketika mereka neriman, mereka terima apa saja diterima. Allah berikan hari Jumat, Allah memberikan mereka hari Jumat. Adapun orang Yahudi, Allah haramkan mereka kemuliaan hari Jumat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru min tarki salatil jum'ah bila udhr. Peringatan keras dari meninggalkan salat Jumat tanpa udhur. Jadi peringatan keras meninggalkan salat Jumat tanpa udhur. Maka sebagian ikhwah sampai sekarang ada yang belum sholat Jumat. Ada. Karena mereka merasa punya udzur. Yaitu apa udzurnya? Takut apa? Takut corona. La ilaha illallah. Sampai kapan takutnya? Jadi mungkin mereka takut corona, sampai coronanya takut, baru mereka nggak takut. Selama coronanya nggak takut, mereka takut. Iya. Selama coronanya masih berani, mereka takut. Tapi mereka punya udzur. Tapi kalau coronanya sudah takut, mengundurkan diri, baru mereka tidak takut. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi tahrimu yaum saumis sabat. Tahrimu saumis sabat li ajlis sabat. Diharamkan puasa hari Sabtu untuk memuliakan hari Sabtu. Jelas ya? Karena perselisihan para ulama. Jadi, apakah hukumnya puasa hari Sabtu? Kalau puasa hari Sabtu untuk memuliakan hari Sabtu, ini yang tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yaumas sabt illa fi mafturida fihi." Janganlah puasa hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan. Jadi puasa hari Sabtu, janganlah berpuasa karena hari Sabtu, tapi puasalah hari Sabtu karena yang lain, seperti puasa yang diwajibkan. Atau berpuasa hari Arafah, kebetulan jatuh pada hari Sabtu. Kemudian hari Asyura pada bulan ini jatuh pada hari apa? Sabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, la tasumu yaumal jum'ah illa an tasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Janganlah berpuasa hari Jumat kecuali engkau berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari apa? Sesudahnya. Jadi adapun puasa hari Sabtu untuk Sabtu saja, ini yang tidak dibolehkan. Wallahu taala alam. Ini khilaf di antara para ulama. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi fadlus sahabah radhiyallahu anhum. Keutamaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka tidak berselisih. Mereka tidak protes
Mereka ada banyak protes. Jadi lihatlah kalau orang itu banyak protesnya, seperti Bani Israel banyak protes. Orang banyak protes malah tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang yang banyak protes, sebenarnya mereka diberi hari Jumat karena banyak protes, sehingga mereka tidak mendapatkan kemuliaan hari Jumat. Dan ketika mereka dilarang melakukan sesuatu, banyak siasatnya. Tidak demikian dengan para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah berfirman, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian atau menampakkannya, kalian akan dihisab oleh Allah. Ini adalah ayat yang paling berat bagi para sahabat. Maka diriwayatkan ketika turun ayat yang mulia ini, yaitu 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, para sahabat datang kepada Nabi SAW yazhafun, mereka merangkak menangis. Mereka berkata, ya Rasulullah, umirna bis shalah fasallaina, umirna biz zakah, umirna bis shadaqah fatasaddaqna, wa umirna bil jihad fajahadna. Ya Rasulullah, kami diperintahkan salat, kami salat. Diperintahkan apa-apa? Diperintahkan sedekah, kami berlomba-lomba bersedekah. Diperintahkan berjihad, kami berlomba-lomba membela agama Allah. Satu ayat, ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah membisikkan sesuatu yang tidak baik? Tetapi itu semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqunu, wahai para sahabat, janganlah kalian seperti orang-orang sebelum kalian. La takunu kalladina min qablikum, janganlah kalian seperti orang-orang sebelum kalian. Jangan seperti Bani Israel, banyak protes. Sudah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, supaya protes itu tidak membinasakan kalian seperti membinasakan mereka. Walakin qulu, akan tetapi ucapkan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu akbar. Ketika sahabat mengucapkan, sudah pasrah, perintah Allah pasti yang terbaik, mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka turun ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya ayat yang sebelumnya hukumnya dihapus karena tunduknya sahabat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang itu apabila neriman, apabila ridho, apabila tidak banyak khilaf, banyak kemudahan, banyak keberkahan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak protesnya, kalau banyak perselisihannya, Allah mencabut atau Allah mengurangi keberkahan kepada orang tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia dengan Al-Qur'an di dunia dan di akhirat nanti. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempelajari tafsir Al-Qur'an dari awal sampai yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.